Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan mengenai dinar dirham belakangan ini menjadi mencuat. Kenapa? Karena memang sudah mulai terasa bagaimana penggunaan uang kertas membuat manusia menjadi tidak nyaman. Karena kertas itu sendiri tidak punya nilai pada aslinya. Nilai dari kertas itu adalah pengakuan. Ketika pengakuan itu menurun atau runtuh, maka uang kertas itu kembali kepada nilai asli kertas. Dia tidak bernilai apa-apa. Jadi membuat uang kertas itu menjadi bernilai hanya semata-mata karena pengakuan. Nah, di dalam Islam, mata uang itu harus sesuai dengan nilai dari benda yang menjadi barang pertukaran, mata uang. Jadi mata uang itu sendiri mempunyai nilai asli. Nah, dulu sejak zaman Nabi SAW, manusia atau orang-orang melakukan transaksi itu dengan dua mata uang, dinar dan dirham. Dan dengan dinar dirham inilah artinya transaksi berjalan di antara sesama masyarakat. Namun belakangan kaum muslimin melalui pemerintahannya yang terus berkembang, yaitu khususnya pada masa Umayyah, maka di sana sudah dicetak mata uang yang berlaku untuk semua wilayah negeri Umayyah. Yang mencetaknya pada saat itu namanya Darus Sikkah atau Darud Darb di dalam bahasa literaturnya, semacam bank sentral di zaman kita sekarang ini. Nah, di sana ada 3 mata uang dulu pada zaman Umayyah itu. Yang pertama dinar, dirham, dan fils. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak, fils itu dari tembaga. Ini mata uang yang berlaku. Nah, kenapa orang merindukan kembali kepada penggunaan dinar dan dirham? Karena dinar itu sendiri terbuat dari emas. Emas itu punya nilai yang stabil. Dirham juga demikian. Di bawahnya itu dirham yang terbuat dari perak. Nah, karena apapun yang terjadi di sebuah masyarakat atau wilayah, nilai emas tetap bertahan. Dia mempunyai nilai yang stabil. Bahkan kalau kita masuk ke praktek, dulu seekor kambing diperjualbelikan di zaman Nabi 1 dinar. Maka sekarang pun kalau kita umpamanya, justru harga dinar ini makin lama makin naik karena dia terbuat dari emas. Maka sekarang kalau umpamanya 1 dinar itu kita hargai 3,5 juta. Kambing sudah yang bagus, yang sehat, yang kuat, ya. Itu dengan harga 3,5 juta. Jadi artinya apa? Bahwa harga dari komoditi itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari zaman ke zaman, apabila diukur dengan standar mata uang emas dan perak, dinar dan dirham. Jadi ini pengaruhnya bisa secara ekonomi makro, bahwa ekonomi sebuah masyarakat atau bangsa akan menjadi stabil apabila mereka menggunakan emas dan perak sebagai mata uangnya. Akan tetapi belakangan, sebagaimana Anda ketahui, bahwa Amerika sebagai negara adidaya memberlakukan mata uang kertas, dan uang dolar ini menjadi primadona di dunia, ya. Padahal kertasnya itu sendiri kalau tanpa ada pengakuan, dia tidak punya nilai apa-apa. Maka inilah yang membuat ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Nah, dari sanalah muncul kerinduan kembali kepada penggunaan mata uang dinar dan dirham, supaya harga-harga barang itu stabil dan ekonomi juga pada akhirnya menjadi stabil. Dan begitulah pola Islam atau manhaj Islam dalam membangun ekonomi. Mudah-mudahan tidak ada kendala dari pihak manapun dalam menggunakan dalam menggunakan dinar dan dirham ini dalam kehidupan kaum muslimin secara menyeluruh dunia. Mahathir Muhammad termasuk orang yang paling bersemangat untuk mengajak bangsa-bangsa muslim kepada
untuk kembali ke penggunaan dinar dirham sebagai mata uang negeri masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi impian yang akan terwujud sehingga kaum muslimin menjadi kuat secara ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.